Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi alladhi wakafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Faqad qala habibuna sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzina yujahiduna fi sabilillah kamathalil qanitis shaim la yuktara siyamahu wala qiyamahu hatta yurji'ahu Allahu ila ahli atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun, ayyuhas shaimun. Di dalam kitab Asrar Ulumil Muqarrabin, satu kitab rujukan yang lain selain kitab yang akan kita kaji sama-sama hari ini, para hukama menjelaskan likulli halin amalun ayyil ibadah wa likulli zamanin muamalatun ayyil kaifiyah, untuk memberikan motivasi kepada kita semua, apapun latar belakangnya kita, apapun profesinya kita, apapun keahliannya kita, maka setiap kita punya potensi dalam agama. Setiap kita punya potensi berdasarkan latar belakang keilmuan kita untuk bicara agama, sehingga kita tidak akan melibas kerana wilayah yang mana kita tidak ahli di situ. Semisal Masya Allah dan Alhamdulillah, kalau Al-Mukarram pribadi Pak Dr. Syukur sendiri sudah menjadi mubalik kondal di Kota Palopo, dijadwalkan di beberapa masjid besar. Beliau tidak melibas ke wilayah yang lain, melainkan perspektif yang dibuat berdasarkan disiplin keilmuan kita, yaitu perspektif kesehatan. Satu kisah, satu kasus yang sama akan kemudian muncul berbagai nuansa keilmuan ketika setiap orang berdiri di balik perspektifnya. Seorang militer ketika dia ingin naik ke atas mimbar, maka dia melakukan perspektif berdasarkan disiplin dan sebagainya. Ada saja yang akan ditemukan nuansa-nuansa akademisi di dalamnya. Maka dari kitab Asrar Ulumil Muqarrabin diberikan motivasi kepada kita semua, likulli hal, bahwasanya setiap sesuatu keadaan, amalun, kita diarahkan, digiring untuk bisa bernilai amal ibadah di dalamnya, lil ibadah, sehingga nilai ibadahnya itu tidak putus. Jangan sampai kita menganggap nanti kita ibadah kalau di masjid, nanti kita ibadah kalau baca Quran, sementara lebih banyak waktu kita di ruang operasi, lebih banyak waktu kita di belakang meja dan sebagainya. Maka potensi inilah yang kita mau gali dari berbagai perspektif, termasuk materi yang akan kita bahas hari ini, untuk kita korelasikan antara kelahirannya Rasul, keadaan kelahirannya, dengan Ramadan dan amal-amal yang berkaitan dengan amaliyah Ramadan.
nasbuhu wa wafatu walidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajma'u ummuhu ma'a walidi habibina sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi khamis wa huwa kilab wa laqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu 18 sanah wa dufina bil Madinah wa lam yatruk lahu syai'an minal mal. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat dulu daripada nasab Rasulullah untuk kemudian kita korelasikan dengan nasab kita, maka berkenaan dengan asal usul pernikahannya antara ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayahanda Abdullah bin Abdul Muthalib. Ternyata ketika ditelusuri bertemu nasabnya mereka itu pada generasi kelima setelah sebelumnya. Berarti bapak, kakek, buyut, oleh di atasnya lagi, ya. Artinya kakeknya itu satu kakek, kemudian turun ke bawah itu bersaudara. Untuk kemudian kita nantinya bisa menjawab ketika ada orang yang terlalu ekstrim mengatakan orang tuanya Rasul, saya sendiri berat untuk mengatakannya. Tapi apa boleh buat? Ya, hanya mengulang perkataan orang-orang yang menghujat orang tua Rasul. Dia katakan itu orang tuanya Rasul, dia di neraka katanya. Kenapa kalau dia tidak pelajari tentang nasab ini? Tumana'udzubillah, terlalu kejam kita, bahkan menjatuhkan hukum seperti itu. Dia adalah nasab dari keturunan Nabiullah Ibrahim, kemudian Ismail, sampai kilab dan sebagainya, sampai kakek yang kelima daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus berdari lagi, keluarkan lagi dalil. Iya, tapi kan dia tidak beriman kepada Rasul. Buktinya dia meninggal dunia sebelum Rasul lahir. Kalau kita ngaji kitab, ngaji sirah, maka dilihat ada yang namanya zaman fatrah. Zaman fatrah itu adalah zaman di mana setiap orang itu disandarkan akidahnya kepada nabi yang datang sebelumnya, kepada ahli kitab. Karena itu adalah zaman fatrah, maka dilihat dia ini kemana silsilah keilmuannya, kemana kemudian dia ini akidahnya berpegang. Sehingga Masya Allah, kalau dia masih berpegang kepada ahlul kitab, maka dia adalah orang selamat. Kemudian mengajarkan kepada kita betapa pentingnya juga ini agar supaya tetap terjaga nasab. Orang-orang tua kita ini memang luar biasa dia. Kalau sudah dia lihat yang bersepupuan ini, sepupu 2 kali, sepupu 3 kali sudah mulai agak renggang, akhirnya ibunya sendiri yang terkadang ya menjadi jembatan antara ibu dengan ibu, cerita apa diakrabkan. Kenapa? Karena dia sendiri merasakan, oh ini sudah mulai agak renggang ini keluarga. Satukan lagi mereka melalui jalur pernikahan. Dan ternyata itulah yang kembali menguatkan daripada nasabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayahanda baginda sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia dalam usia 18 tahun. Masih muda ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih berada di dalam
kandungan di dalam rahimnya daripada ibunda. Maka Masya Allah, kalau dilihat 18 tahun berarti nikahnya itu antara usia 15 sampai 17 tahun, 17 tahunan menikah. Maksudnya ketika seseorang ini sudah mulai kelihatan nampak sesuatu yang lain yang aneh, ini menjadi tanggung jawab kita kaum bapak, tanggung jawab kita sebagai paman. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-asra'u fil umur, menyegerakan daripada satu urusan ini, fahuwa mawadhi, ini adalah sesuatu yang sangat diutamakan sekali. Ayyi ahaduha, salah satu diantaranya, wa tazwijul binta idza balagat. Ibu, kita sudah harus mulai melihat, memperhatikan anak kita kalau dia mulai beranjak gadis. Bapak, kita sudah harus mulai membuka ruang dalam dada kita, dalam hati kita. Kalau anak kita sudah kita mau lihat, sudah mulai putar-putar di depan cermin tanpa sebab, sebenarnya ada sebabnya yang kita juga pernah mengalami itu. Anak kita senyum-senyum sendiri di bawah pohon coklat, jangan dibiarkan mereka sendirian. Terlebih lagi kalau kemudian kita menutup diri, jangan sampai anak gadis kita dia mengambil kesimpulan tentang laki-laki berdasarkan pendapatnya. Maka sering kami sampaikan kepada mahasiswi kami, kalian harus banyak membangun komunikasi dengan bapaknya. Kalau segan dengan bapaknya, dengan pamannya. Ceritakan tentang laki-laki yang telah mengganggu pikiran kalian. Jangan berani mengambil keputusan sendiri, kesimpulan tentang laki-laki. Kenapa? Karena yang kenal laki-laki, laki-laki itu rugi juga. Kita laki-laki itu baru dilihat sedikit, seperti ini orangnya. Ibu tidak akan pernah paham laki-laki. Bahkan ketika ibu sekalipun sudah berumah tangga bersamanya 20 tahun, ibu belum paham secara totalitas. Agar supaya terbangun komunikasi. Bayangkan kalau anak gadis kita dia sudah mulai datang, dia tanya, Pak, bagaimana menurut kita, Pak? Kalau menurut saya kelihatan maco, gagah, tampan saya lihat laki-laki kalau merokok. Bagaimana menurut kita, Pak? Kalau bapaknya punya pengalaman masa lalu merokok, maka dia akan nasihati anaknya. Dia bilang, jauh nak, orang merokok itu sedangkan dirinya tidak ada sayang, lebih-lebih kamu. Ini kita sudah masuk wilayah medis kalau begitu. Kok iya? Kan begitu. Artinya kita kemudian mau muhasabah. Terus anak gadis kita dipalih, terus kita Pak merokok. Ini kan sudah masa lalu saya, biar tunggu saya istighfar, tapi saya tidak mau terjadi kepada anak keturunan saya. Begitu juga kepada kita, anak perempuan kita, anak laki-laki kita. Makanya disilang, di cross. Yang anak perempuan dia banyak bicara tentang laki-laki kepada bapaknya, yang anak laki-laki banyak bicara tentang perempuan kepada ibunya. Alhamdulillah, ya kami karena sudah dari awal-awal mendapatkan kajian tentang hal tersebut, pulang dari sekolah, pulang dari kampus itu langsung ke dapur cari ibu. Ke dapur cari ibu, sehingga ibu-ibu, saya mau tanding-tanding masak, Bu. Kalau kita bilang hebat kita masak. Masakan luar negeri apa yang bisa kita buat? Ya, udang Sprite dengan lobster dan sebagainya, atau ya dengan kari India atau nasi biryani. Bahkan kalau mahasiswi saya beritahu, paling kalian cuma bisa mie siram saja. Laki-laki, maka ini kalau dilihat, ya falsafahnya orang Bugis, orang tua kita, jangan dulu kamu nikah nak sebelum kamu kelilingi itu dapur 7 kali. Bukan dapurnya yang dikelilingi 7 kali, ini falsafah. Ada 7 kekuatan yang ada di dapur itu yang harus sama-sama kita tahu. Sehingga Masya Allah sudah mulai kita, kadang ibu kita juga protes, nah bukan pekerjaan laki-laki ini, tidak jimat, saya cuma mau
dekat-dekat cerita sama kita. Coba kita cerita, Mak, bagaimana menurut kita, Mak, kalau perempuan itu seperti pelangi, alisnya warna hijau, pipinya warna biru, lipstiknya warna pink dan sebagainya. Kalau ibu kita lebih cerewet lagi, maka berontak, cemok anak please, tokonya dikasih capek gitu cari uang begitu hanya untuk ibu dan sebagainya. Ibu kita lebih paham kenapa yang akan menjadi temannya di rumah nanti kan ibu kita. Maka kalau kita laki-laki, anak laki-laki kita sudah mulai banyak dekat curhat sama ibunya, insya Allah dia akan kemudian mencari sesuatu yang dengan kesimpulan yang benar. Ya, kita lanjut. Maka ada hikmah yang kita mau ambil di sini. Inilah yang kemudian mau dibangun perspektifnya. Saya membangun ini dalam perspektif keagamaan. Kalau kita seorang psikolog, maka kita boleh bangun ini dari perspektif psikolog, dokter dan sebagainya. Di mana letak hikmahnya Rasul itu dilahirkan dalam keadaan yatim? Jangan terlalu dangkal memahami ini sehingga satu arah saja. Orang psikolog kemudian dia bisa menjelaskan lebih asik, lebih detail bagaimana psikologinya anak yang lahir tanpa ayah. Seorang dokter juga dia bisa kemudian menjelaskan bagaimana anak yang lahir tanpa ayah dan sebagainya. Dari segi kesehatan apa? Maka kita lihat ini perenungan ini dikaitkan dengan persoalan zakat. Kan sebenarnya mudah bagi Allah, sedikit pun tidak ada sulitnya bagi Allah. Kalau Allah ingin melahirkan Rasul dalam keadaan lengkap keluarganya, ada bapaknya, ada ibunya di rumah yang mewah dengan berbagai fasilitas, mudah bagi Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kepada kita satu hikmah yang kemudian kita senantiasa bergairah untuk mengkajinya. Salah satu hikmah dari kajian tasawuf tentang lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yatim adalah untuk memberikan pembelaan kepada anak yatim. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam senantiasa saja menghadirkan perasaan yatim itu di dalam dirinya. Tapi yatim yang dimaksudkan seperti apa? Yatama bil dhahir wa kamilum bil batin. Boleh jadi dia itu lahir dalam keadaan yatim secara nasab, secara zahir, tetapi dia tidak yatim dalam batinnya. Secara ruhiyah dia tidak yatim. Jadi jangan melihat orang ini dari luarnya saja. Sehingga orang yang paling dekat, yang paling kuat melakukan pembelaan kepada anak yatim adalah Rasul. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam berani berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wahsyurni fi masakin. Untuk kita muhasabah doanya Rasul, beliau selalu ingin senantiasa dikerumuni anak yatim. Beliau rindu ingin duduk kumpul makan bersama anak yatim dalam kerumunan anak yatim. Tapi kan ternyata kebalikan hari ini, merasa gengsi kita kepada anak yatim, merasa bahkan bahasa kasarnya mungkin jijik dan sebagainya atau apalah, bahkan takut marwahnya, derajatnya itu kemudian akan jatuh ketika kemudian anak yatim ada dalam kumpulannya. Jangan ngaku cinta kepada Rasul kalau kita belum rindu kepada anak yatim. Jangan ngaku cinta kepada Rasul kalau tidak kita bangga pada saat kita duduk makan bersama anak yatim.
Sesekali di masa-masa libur kita agendakan, bawa istri kita, bawa anak kita. Makanan yang dibuat dengan istri kita, kami ingat guru kami, beliau katakan, itu istri saya sudah tidak pernah masak. Bahkan almarhum Kiai Bahri juga jelaskan begitu. Dikatakan ibunya itu sudah tidak pernah masak, nah. Tapi ada satu momen di mana dia kemudian tidak mau digantikan oleh yang lain. Dia mau masak langsung dengan tangannya dan menyajikan langsung dengan tangannya. Bahkan dia mau menyuap dengan tangannya. Ada momen-momen yang dia minta sekali dalam sebulan. Bawa istri kita, bawa anak kita. Time family yang dimaksudkan seperti apa sih? Jangan time family itu ke tempat-tempat rekreasi semua. Time family itu kita buat fluktuatif. Mungkin sekali ini kita ke laut, sekali berikutnya kita ke gunung, sekali berikutnya kita ke panti, sekali berikutnya ini kita ke tempat di mana orang-orang jompo dan sebagainya, Masya Allah. Sehingga anggaplah hari Ahad yang kita pilih, apa ya, berbunga kita punya hidup. Kita punya hidup ini warnanya seperti pelangi. Janganlah warna kuning semua kita punya hidup. Dia bilang lagi nanti orang yang Golkar ini. Padahal kita tidak ada hubungan dengan politik. Kita jadikan variatif dan fluktuatif, itulah yang menjadikan hidup kita itu lebih bermakna, lebih berarti. Anggaplah kita buat agenda. Pekan pertama kita ke laut, pekan kedua kita ke gunung, pekan ketiga kita ke panti atau dibuat crossing dan sebagainya. Maka istri kita pasti akan rindu. Pak, kapan waktunya saya mau masak? Rindu sekali maka kodong, maka lagi ke panti asuhan. Dudukkan mereka sama-sama, kita melantai apa adanya. Tidak usah juga kita bawa, kita punya piring dari rumah, kita pakai piringnya dia atau apa dan sebagainya. Bahkan kita panggil mereka, usap kepalanya, kita suap, Masya Allah. Rasul rindu kepada anak yatim. Dia rindu bahkan kemudian bagaimana anak yatim ini selalu menjadi kerinduannya juga. Sehingga karena jarangnya kita dan tidak dekatnya kita, tidak kemudian dalamnya kajian kita tentang anak yatim, yang terjadi apa? Anak yatim banyak dizalimi tanpa sadar. Anak yatim banyak kemudian disingkirkan, dikucilkan tanpa sadar. Kita muhasabah lagi, tanya dalam diri kita. Jangan sampai ketika kita buat pesta, buat tasyakuran, buat walimahan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pesta kezaliman. Kalau kita merasa gengsi anak yatim duduk di rumah Hatta pada saat hari H, mungkin sebelum hari H di Payolotoda, iya. Kemarin kan kita sudah jelaskan, kullul amwal la yubda'u bitazkiyah aw zakah. Kalau tidak kita awali mendahulukan mereka, takut ini kegiatan yang kita buat, acara yang kita buat, pesta yang kita buat adalah pesta kezaliman. Dahulukan mereka, akan datang keberkahan. Kan kita semua mau anak kita nikah, langgeng rumah tangganya, melahirkan anak yang saleh dan salehah. Tapi kita tak mau peduli anak yatim. Atau kalau kita malu, kita kemudian buatkan dia dalam packingan yang tidak ada bedanya dengan orang yang mau dimakan di VIP. Kita buat kotak, hantarkan ke sana. Kita lihat ini undangan jam 10, maka jam 8 mereka sudah harus, mereka lebih dulu tersenyum. Jangan kemudian bodong yang kita undang, maaf, tidak ada salahnya, memang sudah seperti itu karena kita berada di wilayah itu. Ya, maaf, ketika saya diundang untuk buka puasa apa segala, saya lihat-lihat, saya hanya mau makan di situ kalau ada anak yatim di situ. Tapi kalau tidak ada anak yatim, mungkin saya tidak makan, paling hanya untuk menghargai tuan rumah, saya cuma ambil air minum saja. Saya tidak mau masuk ke dalam golongan apalah bersyarikat dengan kezaliman. Tapi kalau masuk di kedua, ada anak yatim, berarti Masya Allah, ini berkah, ini luar biasa. Ya. Kemudian hari ini kita merasa gengsi sehingga anak yatim dia terkucilkan, tersingkirkan, dipandang sebelah mata dan sebagainya.
Malu kita nanti. Malu kita. Ternyata teman-teman yang kita banggakan sebagai orang kaya, teman-teman yang kita banggakan dalam kalangan pejabat, petinggi dan sebagainya, di mana mereka pada saat kita meninggal dunia? Siapa yang galikan kita punya kubur? Orang miskin, bodoh, anak yatim. Siapa yang kemudian sudi untuk memandikan kita, mengangkatkan air, memikul jenazah kita, menandu jenazah kita? Orang yang tidak peduli kepada anak yatim, orang fakir miskin, orang-orang yang terlantar. Ketika anak yatim, ketika orang miskin, orang yang dulu dikucilkan, tidak dia lirik waktu dia hidup, malu dia di atas tanduan itu. Wiku dong, mana nih teman-teman hebatku yang dulu? Ternyata orang yang tidak sepandang ini yang dia ini memikul daripada jenazah saya. Belum sampai kita di alam barzah, kita sudah mempermalukan diri kita sendiri. Malu kita dengan melihat diri kita. Sekiranya mau diberikan apa ya, dalam bentuk aktualisasinya seperti apa, seolah-olah dia mau melompat daripada keranda itu dan dari tanduan itu. Tidak cocok saya di sini. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudian yang Rasul nantikan, wa tawaffani miskina. Ternyata itu yang terjadi. Ya Allah, karena aku sudah selalu berkumpul dengan anak yatim ketika hidupku, makan, duduk, bercerita, bersendagura dengan mereka. Saya rindu ketika saya mati, mereka ada di sisi saya sebagai orang-orang yang meringankan beban saya. Dan juga kita mau mati dalam keadaan miskin, karena Rasul sendiri doa. Bagaimana caranya? Tabik, sekali lagi tabik. Kita sebagai kaum intelek, kita harus kemudian berpikir yang lebih cerdas. Jangan sampai susahnya kita mencari dunia lebih disusahkan lagi ketika pembagian harta yang kita cari. Tidak ada senangnya ternyata. Susah dicari, kumpul dan sebagainya. Giliran mati bertengkar anak tak sama mamanya. Allah. Bertengkar anak tak sama saudaranya. Sampai kakak saling membunuh dengan adiknya sendiri dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak bijak, karena kita malas duduk di dalam pengajian. Kalau sudah mulai disakit-sakiti, kalau sudah mulai kita itu di atas 45 tahun, sudah kita mau berjalan sebagai orang miskin di dunia ini. Kenapa Pak? Ada risiko menggenggam harta itu. Kita semua rasakan. Saya secara pribadi pernah merasakan risiko ketika menggenggam harta itu apa? Busung dada, naik pundak, angkat leher. Ada iniku, ada itu. Tapi kalau seisi rumah itu tak ada yang kita punya, langsung kita notariskan. Rumah ini atas nama si fulan, mobil ini atas nama si fulan, tanah ini atas nama si fulan, notariskan. Selalu kemudian kita beritahu sama dia, sama anak keturunan kita, saya tak menginginkan kalian nanti akan bertengkar. Tinggal kalian kemudian mendengarkan yang dibaca oleh notaris. Semua sudah sertifikat atas namanya. Artinya pertama kita sudah melepaskan kepemilikan, tidak ada apa-apa. Kan yang bikin susah orang meninggal ini adalah alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kita bilang gampang itu mati Pak. Susah mati itu. Di mana letak susahnya mati? Letak susahnya mati lebih susah dibandingkan kalau dipanggil Ki Pak Mawarti, oh Dokter Ikra keluar 3 hari. Kenapa kita tidak bisa keluar 3 hari? Karena merasa berat kita melepaskan keindahan. Merasa indah, merasa nyaman di rumah, dengan jabatan, dengan fasilitas, dengan segalanya. Padahal diajar Ki, ayo Pak belajar mati Ki 3 hari Pak. Padahal ini cuma 3 hari loh. Masih kita dibujuk dengan baik, dijemput, dijamu 3 hari. Seharusnya kita mau kemudian tengok dalam diri kita. Iya Di, sedangkannya 3 hari saya mau tinggal karena susah. Bagaimana untuk selama-lamanya?
Ini masih Pak Mawardi yang ujung kita. Kalau Israel sudah tidak ada alasan bagi kita. Kita bilang istri saya masih cantik, karir saya sedang menanjak, usia masih muda, anak masih kecil. Tidak ada alasan, Pak. Maka kita kemudian mau belajar mati. Pak Mawardi ini wajibkan dirinya belajar mati 4 bulan tiap tahun. Artinya nanti kan kalau sudah datang Israel, saya sudah siap, istri saya sudah siap, anak saya sudah siap. Perpisahan itu adalah hari raya bagi kami. Masya Allah, ini kan hal yang kemudian kita mau buat. Jadi kita beritahu begitu supaya kita berjalan ini. Pertama, tidak memiliki harta. Sudah tidak ada yang kita miliki itu. Semua barang-barang kita tidak ada milik kita. Sehingga kalau kita mau pakai mobil, pinjam sama yang punya. Nah, pinjam mobil kalian, bapak mau ke kantor, Allah, luar biasa kan. Ya. Kemudian yang kedua, dia tidak akan bertengkar nanti. Jadi beda namanya warisan, beda namanya hadiah. Itu sudah kemudian kita berikan di depan. Jangan dikatakan warisan lagi. Kenapa? Ketika kita masih hidup kita sudah memberikannya. Tapi nanti berlaku setelah kita meninggal dunia. Kemudian jangan lupa Bu, banyak sekali nih mungkin itu baju setelanta dengan berbagai corak warna. Warna putih yang saya cari ada jika warna putih yang kita siapkan di lemari pakaian kita yang sudah kita sucikan, yang namanya kain, yang namanya pakaian yang tercanggih, pakaian yang terupdate, pakaian yang terhebat, yaitu kain kafan. Jadi kafan kita beli, kita cuci, kita bilas dengan suci, kita setrika rapi-rapi. Kemudian kita bungkus dengan baik, tulis di situ kafan Bunda, kafan Abi, tulis semua ada di situ, Masya Allah. Supaya apa Bu? Setiap kita buka lemari kita ingat, ya Allah, inilah pakaian terakhir saya. Ya Allah, kapan kodok ini mau diturunkan ini? Tidak kasat kusuk ya orang. Banyak orang kita lihat, banyak hartanya. Tapi apa yang terjadi? Kafan yang dia pakai adalah kafan hibah kepada masjid. Betul, itu halal, tidak masalah. Cuma di situ dilihat kita sudah dihinakan sebelum masuk alam barzakh. Katanya orang banyak uangnya, tapi ternyata untuk beli kafan 3 meter saja tidak bisa dapat daripada hibah. Kalau ada sendiri nih, Masya Allah, kan luar biasa. Banyak teguran-teguran yang kemudian kita dapatkan. Yang paling akhir adalah orang yang peduli kepada anak yatim, orang fakir miskin. Maka nanti di akhirat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata merindukan mereka. Maka tangan yang hari ini mau datang untuk mengusap kepala anak yatim, tangan yang hari ini mau hadir untuk kemudian menghapus air mata anak yatim, dada yang hari ini lapang untuk kemudian tempat bersandar dan mendengarkan curahan hati anak yatim, tangan yang mau sama-sama menghadirkan senyuman kepada orang fakir miskin. Ini ceritanya tidak sampai di sini. Ceritanya bersambung sampai di akhirat. Panjang ceritanya. Ternyata di akhirat nanti yang pertama kali Rasul tagih ketika dia mau masuk ke dalam surga, dia tagih kembali. Ya Allah, dulu kan ketika di dunia saya pernah doa, wahsyurni fi masakin. Ya Allah, kumpulkan aku kembali bersama anak yatim, bersama fakir miskin, kumpulkan aku kembali. Maka diberikan kesempatan fasyufi, berikanlah syafaat. Rasul angkat tangannya, karena tangannya Rasul sering mengusap kepala anak yatim, menghapus air matanya, menyuapkan makanan. Ketika Rasul angkat tangannya, anak yatim semua kenal, inilah tangan yang mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul semua mereka di situ. Datang mereka. Maka Rasul ketika anak yatim ini sudah kumpul, diurutkan. Cara mengurutnya, yang paling menderita paling depan. Ada mungkin yang dia ini belum masih di kandungan, bapaknya sudah mati. Giliran baru lahir 0 hari, ibunya juga mati. Pokoknya
yang paling menderita paling depan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diperkenankan satu persatu anak yatim datang untuk mengobati kerinduannya Rasul, menggandeng tangannya, mendekap dia sampai di surga. Maka Rasul dipersilakan, silakan peluk dia sampai di surga. Rasul angkat tangannya, ingin peluk anak yatim. Anak yatim juga angkat tangannya, tapi bukan membalas pelukan Rasul. Kan bukan mau dia balas anak yatim itu, tapi ketika Rasul angkat tangannya, anak yatim angkat tangannya, tapi untuk menahan tangannya Rasul. Anak yatim tahan tangannya Rasul. Maka kemudian ditanya, kenapa kemudian tidak kamu biarkan saya memeluk kamu? Anak yatim menjelaskan, ya Rasul, ini bikodong yang paling saya rindu. Sejak saya di dunia tidak ada yang memeluk saya, bapak saya dan sebagainya, ya Rasul. Semua orang rindu karena tidak ada keselamatan hari ini kecuali dalam dekapanmu. Kami rindu dan sudah lama kami nantikan untuk dalam dekapanmu, ya Rasul. Tapi ya Rasul, sebelum kami engkau dekap, engkau peluk, untuk engkau bawa ke dalam jannah, ya Rasul, ada orang yang lebih pantas untuk engkau dekap sebelum kami. Maka Rasul sendiri bingung, adakah orang yang lebih menderita dari kamu? Adakah orang yang lebih pantas untuk saya dekap sebelum kamu, selain kamu? Anak yatim beritahu. Maka disinilah hebatnya, kuncinya amal kita hari ini. Anak yatim dia bersaksi di hadapan Rasul, dia beritahu, ya Rasul, kodong, dulu waktu saya sedih, dulu waktu saya yatim, dulu waktu saya tersingkirkan, ada tangan yang mau datang usap kepala aku, ya Rasul. Ada tangan yang mau datang hapus air mata aku, ya Rasul. Ada dada yang dilembutkan untuk mendengarkan curahan hatiku, ya Rasul. Menggantikan posisi bapakku, ya Rasul. Menggantikan posisi ibuku, ya Rasul. Saya tidak mau masuk ke dalam surga sebelum kemudian mereka dulu masuk ke dalam surga. Ini hebatnya anak yatim. Kalau anak kita dia tuntut kita di akhirat. Bapaknya sudah mau masuk surga, maka anak gadis dia bilang, saya tidak mengerti kalau bapak masuk surga, saya harus lebih dulu. Anak yatim tidak, dia sudah dipanggil surga tapi dia beritahu tidak. Bolehkah saya cari itu para dermawan yang mau datang usap kepala saya? Maka Rasul beritahu, silakan kamu cari. Anak yatim mencari di penjuru pintu surga, di emperan-emperan, tidak ditemukan. Ya Rasul, saya tak temukan dia, ya Rasul. Maka diberikan dia di kendaraan angin, silakan kamu cari di tempat yang lain. Anak yatim kemudian dihantarkan oleh kendaraan angin. Dia bersyair, ya abi ya ummi fi hadzal makan aina ma maka dihantarkan dia, dicari-cari, ternyata harus ke neraka. Begitu kemudian ke bawah neraka, dia cari orang yang saya cari belum saya temukan. Ya abi ya ummi fi hadzal makan aina ma takun kuntu nasta'in. Saya ingin saling membantu. Dulu engkau membantu saya, waktunya saya ini diberikan Rasul untuk membantumu. Apa yang terjadi? Ketika kemudian angin mengantarkan dia ke bawah, ada suara teriakan dari dasar neraka yang terdengar oleh anak yatim. Maka dia dengarkan jelas-jelas. Woi kodong, saya kenal ini suara ini. Ini suara yang dulu beritahu nak panggil ke mama, nak tidak ada di mama tak. Hari ini dia disiksa, hari ini dia menangis, hari ini dia teriak. Maka anak yatim semakin kemudian dia katakan, hantarkan saya ke arah suara itu. Ada suara yang kemudian terdengar. Maka dia anak yatim beritahu, ini suara yang dulu beritahu bisikan di telinga saya, hibur saya, nah tidak ada di bapak, tanah panggil saya bapak. Dia kenal betul suara itu. Apa yang terjadi? Maka angin mengantarkan, kendaraan angin mengantarkan anak itu untuk mencari arah suara itu. Belum sampai di sana, terpental satu tangan yang terpotong, yang hancur tubuhnya, disiksa di neraka, hancur badannya, hancur kepalanya. Tapi kemudian tangannya terpental ke atas.
Ketika tangannya terpental ke atas dari kendaraan angin anak yatim, lihat telapak tangan itu, maka dia beritahu, saya kenal telapak tangan ini. Inilah telapak tangan yang mau datang menghapus air mata saya. Saya kenal telapak tangan ini, telapak tangan yang sering mengusap kepala saya. Maka dia katakan, ambil itu. Dia ambil telapak tangan itu, kemudian dia beritahu, antarkan saya kepada pemilik jasad ini. Maka Masya Allah, sampai di sana kemudian dia peluk, dia dekat, bahkan dia berani memanggil ibu, memanggil bapak, padahal dia bukan anak kita. Maka kemudian dia dekat, dia peluk, dia hantarkan dengan kendaraan angin, dibawa ke hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perkenankan dia untuk kemudian dibersihkan di Narul Haya, di sungai kehidupan, sehingga bersama-sama masuk ke surga. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, beras masih tertampung di dalam, Pak, hampir 3 ton, 4 ton. Kita pilih hari libur yang paling indah. Semua kita bersama-sama, Pak, beramai-ramai ke sana. Masya Allah. Jangan hanya sekedar disorong, diberikan saja, usap kepala mereka. Kalau perlu bawa lagi anak-anak, tak. Berapa stakeholder di sini? 100 orang, 300 orang, 100 mobil, Pak, berjejeran. Malu nih kalau 100 mobil cuma bawa 10 sak beras. Tidak miskin kita, 10% dari gaji tak, THR tak bulan ini. Kalaupun kita mau lebih baik, ya kita pecah dengan uang kecil. Kemudian kita bagikan mereka, dipersilahkan mereka berdiri, kita usap kepalanya, ya Allah. Jadikan zakat kita tahun ini adalah zakat yang lebih bermakna, dengan penyaluran yang lebih baik lagi. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah pentingnya sama-sama kita lihat ternyata Rasul membela anak yatim, orang fakir miskin, dan itu masuk ke dalam amaliyah yang menjadi sebab puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mulai semalam, alhamdulillah, kami memimpin qiyamul lail di Masjid Agung. Saya lihat malam tadi adalah malam yang paling hebat di antara berapa tahun yang sudah kami handle selama ini. Masjid Agung, Pak, satu sof itu 110 orang. Laki-laki cuma dibuat 10 sof, perempuan dibuat 10 sof. Apa yang terjadi? Penuh sofnya laki-laki, sampai membeludak ke teras-teras. Yang datang dari timur Malili, yang datang dari Masamba, yang datang dari Belopa. Coba kita hitung 110 orang kali 10 sof. Lain lagi yang di luar, lebih dari 2000 orang tadi malam. Lautan air mata, ya Allah. Semua orang menangisi dosa-dosanya, semua orang merindukan ibu bapaknya, semua orang ingin berkumpul bersamanya di jannah. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, malu kita kalau Ramadan berakhir belum ada air mata pertobatan yang kita persembahkan. Kemudian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang tahun-tahun yang lalu kita boleh sepakat, Pak, supaya saya bisa atur waktu saya merasa bersalah kalau kita mau kemudian bertabrakan dengan yang lain. Saat ini malam Ahad, insya Allah, meskipun Ahadnya besok saya harus mengajar, tidak ada masa libur, tapi kalau kita mau sepakati malam Ahad kita qiyamul lail, mumpung belum ada. Kemarin ada pemilik masjid baru di Bogor itu, masjidnya mewah. Dia bilang, saya minta waktu, nanti malam dia minta waktunya. Ya, karena alhamdulillah di Masjid Agung sekarang sudah ada 3 orang yang bisa bergiliran, sampai saya pun juga bisa membawa dia waktu ke tempat-tempat yang lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pahamkan kita, dan yang paling penting adalah kita mau menjadi bahagian daripada usaha baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-haqqu min rabbik, kebenaran pasti memang dan hanyalah milik Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah ini boleh kita interaktif tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.